Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai siklus akuntansi metode harga pokok pemesanan yang dikaitkan dengan salah satu perusahaan. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Hendro Saputra Toding dengan nomor stambuk 221411074. Nama saya Leni Butelimbong, NIM 221411263. Perkenalkan, nama saya Julian Kumbonggila, NIM 221411402. Perkenalkan, nama saya Dirvan Stephen Rambabonga, NIM 224111360. Siklus akuntansi metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan. Metode untuk memproduksi produk dan menentukan harga pokok produk perusahaan berdasarkan pesanan dari konsumen. Contoh kasus PT Vinsamanggo adalah perusahaan percetakan dengan memakai metode harga pokok pesanan. Pada bulan November 2020, perusahaan mendapat pesanan untuk mencetak brosur sebanyak 50 lembar dari perusahaan PT Quinsa Boutique dengan harga yang dibebankan adalah 2.500 per lembar. Pada bulan yang sama juga PT Klano Indonesia memesan spanduk dengan harga 425.000 per buah. PT Quinsa Boutique diberi kode pesanan elang 01 dan PT Klano diberi kode pesanan elang 02. Siklus pembuatan produk. Pertama, pembelian dan penyimpanan bahan baku, di mana kertas untuk brosur, kain putih 200 meter, bahan penolong B1 dan bahan penolong B2. Yang kedua, pengelolaan bahan baku menjadi bahan produk jadi, di mana bahan baku kertas dan bahan penolong B1 digunakan untuk memproses pemesanan elang 01, sedangkan bahan baku kain dan bahan penolong B2 digunakan untuk memproses pemesanan elang 02. Yang ketiga, penyimpanan produk jadi dalam gudang, di mana produk yang telah selesai dan telah jadi disimpan di dalam gudang dan siap untuk dikirim ke konsumen. Yang kedua, siklus akuntansi biaya. 1. Penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli yaitu berkas untuk brosur seharga 2.150.000 dan kain putih 200 meter seharga 3.750.000. Bahan penolong B1 450 dan bahan penolong B2 550. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, di mana biaya ini termasuk biaya produk langsung. Yang ketiga, penentuan harga pokok bahan baku yang digunakan ialah biaya bahan baku, persediaan bahan baku, biaya overhead pabrik sesungguhnya, dan persediaan bahan penolong. Yang keempat, biaya overhead pabrik, di mana biaya overhead pabrik yang dibebankan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Persediaan bahan bangunan, akumulasi, depresiasi gedung pabrik, akumulasi depresiasi mesin, persediaan suku cadang, biaya overhead pabrik dibebankan dan biaya overhead pabrik sesungguhnya. 4. Pengumpulan biaya produksi, di mana pencatatan pembelian bahan baku, pencatatan pemakaian bahan baku, pencatatan biaya tenaga kerja. Sekian dan terima kasih.